Hai, selamat malam, sahabat podcast Selasa Seram. Namaku Dita. Aku akan bercerita tentang pengalaman mistis yang aku alami ketika aku masih menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Pertama-tama, aku akan jelaskan letak pondok pesantren ini. Berada di sebuah pedesaan yang terletak di bawah kaki gunung, dikelilingi dengan pohon-pohon tua yang berumur ratusan tahun. Juga aliran sungai yang lumayan deras di samping kiri pondok. Bangunan pondok ini berbentuk asrama 2 tingkat. 2 bangunan pun silih berhadap-hadapan. Dan masjidnya terletak di tengah. Awal cerita, baru sekitar 2 bulan aku ada di sana. Sudah banyak sekali gangguan-gangguan mistis yang dialami beberapa santri dan juga santriwati baru. Mulai dari melihat, merasa, hingga mereka kerasukan, termasuk aku. Sampai suatu ketika, karena sudah sangat mengganggu santri dan santriwati di sana, akhirnya diadakan ruqyah massal di aula pondok pesantren. Ruqyah ini dilaksanakan dari sehabis Isya sampai jam 11 malam. Ketika kegiatan ruqyah berlangsung, tiba-tiba listrik padam. Semua lampu mati. Cuma ada suara aliran sungai yang terdengar. Walaupun keadaan gelap gulita dan hanya disinari cahaya lilin dan juga lampu petromak, ruqyah tetap dilanjutkan. Alhamdulillahnya, ruqyah pun berhasil. Jin-jin jahat yang merasuki para santri pun sudah diislamkan oleh guru-guruku. Dan keadaan pondok pun telah normal setelah ruqyah itu dilakukan. Hingga suatu sore, saat aku bersama temanku akan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dan juga mengaji, di perjalanan menuju masjid, tiba-tiba aku pingsan dan terbangun di salah satu ruang guruku. Guruku ngomong gini, "Maneh deui wae ngaganggu pisan karena kerajaan orang," sembari menatap ke arahku. Aku heran, maksudnya gimana? Kerajaan apa? Ngeganggu apa? Diceritain lah tuh semuanya. Ternyata setelah aku jatuh pingsan, temanku ini teriak-teriak minta bantuan dan coba menyadarkanku. Saat orang-orang mulai berkumpul, aku tiba-tiba bangun dengan mata yang melotot tajam kepada temanku. Aku menyeringai, terus menerkam, menjenggut, hingga mencekiknya. Para santri yang kaget melihatnya, dengan spontan mereka menyergapku. Saat mereka sedang berusaha melepaskan tanganku, mereka seketika terpental ke segala arah, mengakibatkan ada yang luka-luka hingga memar-memar. Aku pun lalu bangkit, berdiri, tertawa cekikikan dengan sangat keras, seakan puas dengan apa yang sudah aku lakukan, dan langsung berlari ke hilir sungai. Para santri senior dan guruku, mereka semua langsung mengejarku, dan dibawalah aku ke ruangan guru. Di sana terdapat 6 orang. Lalu dipaksa keluarlah sosok yang merasukiku. Aku yang telah siuman dan masih tertidur lemas
dengan samar-samar bisa melihat sosok itu berbicara. Sosok itu bernegosiasi dengan guruku. Dan anehnya, hanya aku dan guruku saja yang bisa melihat sosok itu. Yaitu sosok nenek-nenek yang berumur 6.000 tahun lebih. Dia terbang. Sosoknya tinggi besar hingga menyentuh langit-langit ruangan. Ia memakai pakaian khas Sunda. Wajahnya sangat buruk rupa dan juga menyeramkan. Matanya hitam menyala. Hidungnya hanya terlihat lubangnya saja. Mulutnya lebar sampai merobek pipi dengan taring yang berlumuran darah hitam. Juga rambutnya yang kusut dan berantakan. Nama nenek itu Nyai Ageng Asih. Dia seorang pemimpin kerajaan yang dulunya ada di hilir sungai di bawah pesantren. Katanya dia merasukiku karena marah prajuritnya dibunuh dan juga diislamkan pada saat ruqyah massal waktu itu. Dia ingin membalas dendam dengan membawaku ke kerajaannya. Ngaran aing Nyai Asih nu mimpin ieu karaton. Aing teu tarima jeung moal narima prajurit aing dipayahan ku Mararani. Budak ieu ku aing rek dibawa ke karaton. Aku pun hingga histeris, ketakutan mendengar suara itu. Guruku lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menyuruh sosok itu bertobat dan segera masuk Islam. Namun dia menolak dengan berkata seolah-olah merendahkan manusia. Lalu guruku membaca ayat Al-Quran tentang gambaran neraka, serta membawa cermin dan memperlihatkan kepada dia wujud buruk rupa dirinya. Sosok itu pun menangis melihat wujudnya sendiri. Lalu guruku membaca ayat tentang gambaran surga. Dan sosok nenek itu pun akhirnya luluh dan masuk Islam. Sekian cerita pengalamanku bersama Nyai Asih. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan podcast Selasa Seram. Hati-hati, kalian dapat salam dari Nyai Asih.